Yaitu adalah hasil surveinya Voxpol kemarin, itu Nasdem justru dapat poin yang cukup bagus ya, sudah di angka 7,6%, bahkan menyalip, mohon maaf, Demokrat. Sebelumnya Demokrat lebih unggul dibanding Nasdem. Apakah itu ada pengaruh deklarasi capres, atau kemudian ada hubungan Anies dengan Nasdemnya lebih kuat, kental, atau memang karena Demokrat belum punya capresnya, baru cawapres. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membaca peluang, ada pertanyaan tadi Golkar ini gimana gitu. Kalau dari temuan kita Voxpol kemarin itu, Golkar itu pemilih Ganjar memilih Golkar itu hanya 5,2%. Sementara pemilih Anies memilih Golkar itu 12%. Itu data dari cross-tab by row by column kita, data strike ticket voting dengan split ticket voting. Apa itu split ticket voting? Itu pemilih partai dengan pemilih presidennya sejalan. Kalau dia berbeda, tapi kalau strike itu pemilih partai sama presidennya sejalan, beririsan. Nah, artinya kalau kemudian Golkar mengusung Ganjar, itu yang paling besar mendapatkan keuntungan itu bukan Golkarnya. Kotel efek yang paling besar itu adalah tetap Ganjar. Jadi pemilih ini Bang Karni, pemilihnya Ganjar itu 45% strike ke PDIP. Pemilih Anies itu sebarannya merata, sebaran pemilih partainya. Pemilih Anies memilih PKS itu 18,2%. Pemilih Anies yang memilih Nasdem 16%, pemilih Anies yang memilih Demokrat 9%. Nah, ini yang kemudian menunjukkan bahwa kalau pemilihnya Gerindra tadi adalah itu pemilih Prabowo ke Gerindra itu 40%. Jadi yang paling besar splitnya itu memang di pemilih Anies. Artinya apa? Ini positif sebetulnya. Kalau Anies seandainya tidak diusung dari data temuan kita, tidak diusung pun oleh Koalisi Perubahan atau Koalisi Indonesia Bersatu, peluang segmen spektrum dia diusung oleh partai lain itu masih terbuka. Karena sebaran pendukung Anies itu dengan irisannya ke partai itu melebar. Sebarannya cukup merata. Itu salah satu starting point atau keynote kita. Yang